Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayahanda dan Bunda? Insya Allah hari ini saya akan berbagi informasi terkait keterkaitan pasal konvensi hak anak dengan perlindungan anak. Bila Ayahanda dan Bunda ingin mendalami konvensi anak ini dan akan menangani anak-anak, baik itu yang ada di berbagai lingkungan seperti anak komunitas terpencil. Nah, di sana ada pasal-pasal yang perlu kita dalami. Pertama, pasal 2 tentang prinsip non-diskriminasi. Kemudian pasal 3 terkait dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Lalu pasal 6 terkait dengan prinsip hak hidup, tumbuh dan berkembang. Lalu pasal 7 tentang ketentuan yang terkait dengan registrasi anak, mengenal orang tua, kemudian pasal 8 tentang identitas, pasal 14 ketentuan tentang kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Lalu pasal 15 tentang berorganisasi, pasal 6 tentang privasi, 17 terkait dengan informasi layak anak, pasal 19 berhubungan dengan jangan sampai anak-anak mengalami kekerasan, kemudian pasal 27 terkait dengan kesejahteraan anak. Lalu inti dari anak komunitas terpencil ini ada di pasal 30, yaitu mereka terperhatikan berhubungan dengan pengembangan bahasa, adat kebiasaan dan kepercayaan yang langsung ditangani oleh orang-orang yang mengetahui tentang mereka atau dari mereka sendiri. Lalu pasal 36 terkait dengan eksploitasi bentuk lain, pasal 32 mereka jangan sampai menjadi tereksploitasi di bidang ketenaga kerjaan. Lalu 37 sampai mereka mengalami kekerasan atau perendahan martabat atau dihukum. Lalu pasal 38 pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Lalu pasal 39 mereka harus direhabilitasi. Ini pasal-pasal terkait dengan komunitas terpencil. Bagaimana dengan anak jalanan? Pasal-pasalnya ada pasal 2, 3, 4, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 31 sampai pasal 40. Jadi Anda akan lebih mudah lagi untuk mendalami terkait dengan konvensi anak ini. Kemudian bagaimana dengan anak perempuan? Itu juga ada pasal-pasal tertentunya. Bagaimana dengan penyalahgunaan obat? Ini ada pasal 5, pasal 9, pasal 17, pasal 33 dan 40. Kemudian anak-anak yang mengalami pelecehan. Kemudian terkait dengan kesehatan, lalu berhubungan dengan pengangkatan anak. Jadi lebih komprehensif lagi kita akan membahas pasal-pasal ini ya. Lalu terkait dengan pasal lain yaitu berhubungan dengan anak perdesaan, keluarga, pekerja anak, lingkungan, anak pendidikan, anak perkotaan, dan anak dengan disabilitas. Anak dengan disabilitas ini pasalnya apa saja? Terutama pasal 2, non-diskriminasi. Pasal 3, kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 5, terkait dengan anak harus terpastikan memiliki orang tua yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu pasal 6 berhubungan dengan hak hidup, tumbuh, dan berkembang. Lalu pasal 8 terpastikan anak-anak memiliki identitas. Pasal 9 berhubungan dengan jangan sampai orang tuanya berkonflik atau dipisahkan ya. Lalu pasal 14 kebebasan anak untuk berekspresi atau beragama ya. Lalu pasal 15 mereka berorganisasi, 16 tentang privasi, 17 terkait dengan informasi layak anak,
Kemudian pasal 19, jangan sampai mereka menjadi korban kekerasan. Lalu intinya ada di pasal 23, yaitu anak dengan disabilitas. Lalu pasal 25 berhubungan dengan peninjauan kembali mereka, terutama yang ditempatkan di rumah-rumah atau di lembaga kesejahteraan sosial anak. Lalu yang terakhir, pastikan mereka memiliki waktu untuk beristirahat, bermain, berekreasi. Tapi yang paling penting adalah mereka terakses kepada budayanya. Lalu, apa poin penting bila kita sudah mempelajari Konvensi Hak Anak ini secara utuh? Adanya perubahan paradigma yang sebelumnya mungkin kita fokus pada pendekatan kebutuhan anak. Tetapi dengan kita mempelajari Konvensi Anak ini, akhirnya kita akan ketahui bahwa hari ini dan seterusnya yang ditekankan adalah pendekatan berbasis hak. Lalu kedua, sebelumnya kita hanya fokus pada kesejahteraan anak. Tapi hari ini kita fokus pada perkembangan anak. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar pendidikan nasional, itu ada 6 aspek perkembangan anak. Pertama adalah nilai-nilai agama dan moral, kemudian nilai-nilai Pancasila, ketiga terkait dengan fisik motorik, keempat terkait dengan kognitif, lalu kelima berhubungan dengan bahasa, dan terakhir emosi dan sosial. Kemudian yang ketiga, dulu anak-anak itu semua berbasis panti. Tapi sejak tahun 2011 dan diadopsinya pasal 20, kemudian diperkenalkannya sistem kafala sebagai hukum Islam, ada penjamin bila ayah ibunya tidak ada. Untuk itu didorong, dikenalkan ada lembaga kesejahteraan sosial anak, tapi yang paling utama adalah berbasis non-panti. Anak-anak tinggal di keluarga besarnya, sedangkan panti asuhan lebih bersifat sebagai pemantau, pengawas, dan ikut bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, perubahan yang diharapkan, dulu anak itu hanya dititipkan di kakek nenek, sehingga kita tidak tahu apakah kakek nenek atau orang-orang yang menjadi pengasuh itu benar-benar memiliki pemahaman tentang anak. Nah, kemudian hari ini kita dorong anak harus dirawat melalui tempat penitipan anak, khususnya bagi anak-anak yang ayah ibunya bekerja, baik sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta. Untuk itu, bupati wali kota kita harus perlu dorong untuk membentuk tempat penitipan anak yang ramah anak. Lalu yang kelima nih, dulu anak-anak yang disabilitas disembunyikan di belakang pintu. Kalau hari ini berharap anak-anak itu harus diaktifkan, dia berperan di masyarakat, sehingga kita kenal dengan inklusi. Jadi anak-anak itu mau kemana saja mereka terakses, terutama ke sekolah, ke layanan kesehatan, ke tempat bermain, atau ke ruang publik, terutama transportasi dan gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung swasta yang telah menyediakan fasilitas parkir untuk disabilitas, jalur kursi roda, dan yang paling penting ada toilet untuk mereka. Dan ini yang menjadi hal penting untuk terus kita campaign atau kampanyekan, karena kita sudah memiliki 2 undang-undang tentang penyandang disabilitas dan tentang konvensi penyandang disabilitas. Dan juga perlu kita ketahui, hari ini juga kita telah memiliki Komisi Nasional Penyandang Disabilitas. Lalu terakhir, ini yang menjadi poin penting adalah anak menjadi penerima jasa. Sebelumnya, tapi hari ini anak menjadi mitra dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Apa yang perlu kita lakukan dengan ini? Kita telah memiliki Undang-Undang nomor
35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di pasal 24 itu menekankan bahwa negara, pemerintah daerah menjamin suara anak didengar sesuai dengan usia dan kecerdasannya, yang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu yang kemudian diterjemahkan menjadi Forum Anak. Forum Anak di sana mereka memiliki dua peran sebagai pelopor dan pelapor. Demikian apa yang kami sampaikan ini, semoga bermanfaat, dan ayo mari kita sama-sama memastikan pemenuhan hak anak ini benar-benar terlaksana dan perlindungan khusus anak benar-benar teroptimalkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.